bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan sorak-sorai Tuhan. Kita mau akan pujian Anak Allah Yesus. Oh
Itulah sebabnya dalam perjuangan kami di dalam dunia ini, kami ingin selalu menyenangkan hati Tuhan, menempatkan diri kami sebagai anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami yakin bahwa kehadiran kami pada saat ini juga karena kami mempunyai kerinduan untuk menjadi sama seperti Engkau Tuhan. Terimalah pujian yang sudah kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan, dan kami yakin di dalamnya Engkau sudah memberkati. Dan saatnya tiba kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan kembali berbicara bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan, dan kebenaran firman Allah yang kami dengar pada saat ini benar-benar dinyatakan dalam setiap keberadaan kami, dan kami dapat menikmati dan kami dapat merasakan ada kuasa di dalam kebenaran firman Allah yang sanggup memberikan pertolongan dan sanggup memberikan berkat di dalam setiap kehidupan kami. Segala gangguan roh jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus saja yang berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan perucapan syukur kami sudah berdoa dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja kita. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, yang sangat peduli dengan kehidupan kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam minggu yang lalu kita sudah mendengarkan tentang pembenaran yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kesempatan ini saudara kita masih berbicara tentang kebenaran, di mana kita tahu bahwa sumber dari kebenaran itu adalah Allah. Dan Allah sangat peduli dengan orang-orang yang mau datang percaya kepadanya, sehingga kebenaran itu Dia nyatakan, Dia berikan. Nah, kalau berbicara tentang kebenaran, saudara, kata kebenaran itu sendiri di dalam bahasa Ibrani emet, ya, EMET. Jadi itu adalah merupakan akar kata bahasa Ibrani yang berkaitan dengan kebenaran. Dan kata ini berarti stabilitas atau stabil, ya, tidak goyah, tidak berubah. Ya, kalau stabil kan itu tetap, ya, tidak berubah. Itu kebenaran yang dari Tuhan, ya, atau emet. Dan emet juga mempunyai arti kesetiaan dan kesesuaian terhadap fakta. Jadi stabil tadi kan tidak berubah, sesuai dengan fakta. Kebenaran firman Allah yang diberikan kepada orang-orang yang percaya itu tidak berubah-ubah, ya, tidak ada perubahan, baik karena keadaan atau apapun, tetapi firman Allah itu adalah tetap adanya, firman kebenaran. Emet bisa juga memiliki konotasi atau hal yang autentik, bisa diandalkan atau semata-mata benar. Kebenaran tentang Allah adalah Allah itu benar
kepada firman-Nya. Yang saya sudah katakan tadi, apa yang Dia sudah firmankan itu tidak berubah-ubah. Dan di dalam tindakannya dan sikapnya, Allah adalah yang benar dan setia. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat akan apa yang berkaitan dengan kebenaran ini, kalau kita sebentar akan melihat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6, ayat yang saya kira tidak asing lagi bagi kita. Ini menunjukkan siapa kebenaran itu, dan Dialah hanya satu-satunya yang harus dipercayai. Dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Nah, saudara-saudara, pernyataan ini adalah merupakan satu pernyataan yang memang mungkin hanya satu-satunya ayat di mana Yesus mengatakan bahwa Dia adalah kebenaran. Ya, Dia katanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Hanya Dia satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita banyak mendengar tentang misalnya seperti kami hamba-hamba Tuhan, itu hanyalah menyampaikan berita dari kebenaran itu. Kami ini adalah hanyalah hamba yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan, yang Tuhan percayakan. Dan saya yakin saudara, kepada saudara-saudara semua juga sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, diperlengkapi dengan karunia-karunia Allah, yang juga salah satunya adalah berkhotbah, menyampaikan kebenaran firman Allah. Tetapi sumber dari kebenaran firman Allah itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada duanya. Sehingga kebenaran itu yang harus kita yakini, yang harus kita percayai. Sehingga kalau seandainya saudara-saudara, karena di akhir zaman juga ada nanti muncul nabi-nabi palsu yang kelihatannya menyampaikan firman tetapi sebenarnya palsu. Kita perlu hati-hati agar supaya kita tidak cepat terpengaruh dengan apa yang disampaikan, sehingga saudara-saudara, kita semua minta kepada Tuhan supaya diberikan roh untuk dapat menguji apakah ini benar atau tidak. Kalau itu tidak benar, saudara, maka kita harus sesuaikan dengan firman, dengan kebenaran itu. Kalau itu tidak berdasarkan kebenaran firman Allah, maka jangan sampai kita mengikutinya. Sebab saudara-saudara, kalau kita melihat, atau kalau tidak salah minggu yang lalu kita singgung tentang di mana iblis pun pakai firman untuk mencobai Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus selesai berpuasa 40 hari 40 malam, pakai firman. Sehingga keberadaan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara-saudara, kita perlu diperlengkapi dengan kebenaran yang sesungguhnya, yang di sini dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Untuk datang kepada Bapa itu di dalam sorga. Untuk pergi kepada di sorga itu harus melalui
Yesus. Jadi apa yang diajarkan oleh Yesus di sini dikatakan kebenaran dan hidup. Jadi kalau kita menerima kebenaran yang diajarkan oleh Yesus, maka kita mendapatkan hidup. Kalau kita masih berada di dalam dunia ini, terjaminlah hidup materi kita. Dan yang terpenting saudara-saudara diawali dengan kebenaran. Dia berbicara tentang Yesus sendiri, yang berbicara tentang hal-hal rohani yang perlu kita tanamkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak tergoyahkan dengan apapun juga yang terjadi di luar sana. Sebab saudara-saudara, kita kalau berada di lingkungan yang misalnya semuanya orang-orang rohani, orang-orang percaya, pengaruh itu kuat sekali di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan terkontaminasi dengan yang lain. Tetapi kemudian ketika kita membaur dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dengan mempunyai sikap yang berbeda, yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah, nah sekarang pertanyaannya, mampukah kita untuk mempertahankan kebenaran itu sendiri? Itulah sebabnya saudara-saudara, kalau kita setia kepada Tuhan, kalau kita beribadah kepada Tuhan, melakukan kebenaran firman Allah, itu adalah sesuatu hal yang menjadi modal kita. Sebab kalau ketika kita keluar di luar sana, bergaul dengan orang lain, kalau kita tidak punya modal yang kuat, kita gampang terpengaruh. Haleluya saudara. Sebab dunia ini, bahkan saudara-saudara, di sekitar kita paling banyak pengaruhnya dari apa yang terjadi di dalam dunia. Itu sangat pengaruhnya sangat besar. Bahkan ada program-program yang kelihatannya baik, kan ada firman Tuhan mengatakan ada jalan yang disangka lurus, tetapi sebenarnya itu menuju kepada kebinasaan. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu mengenal, mengetahui tentang kebenaran itu. Nah, kebenaran yang sesungguhnya di sini diungkapkan tentang Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Dia adalah jalan. Sehingga kalau ada jalan yang lain yang menawarkan kita untuk dijalankan, kalau itu tidak sesuai dengan jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus, kita perlu menolak. Amin saudara. Berani enggak kita menolak? Pertanyaannya saudara, padahal kita sudah berkecimpung di situ misalnya, kita sudah berada di dalamnya. Kalau kita tidak kuat iman kita, keyakinan kita gampang terpengaruh. Jadi tidak sia-sia kita datang beribadah, tidak sia-sia kita melakukan kehendak Tuhan. Sebab ketika kita punya kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan, di situ tertanam kebenaran di dalam hidup saudara. Sadar atau tidak sadar, sebab Tuhan kan menilai, Tuhan melihat, dan Tuhan yang akan memberikan kebenaran itu. Sebab kita sendiri tidak bisa melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Nah, siapa yang dapat menanamkan, mematenkan kebenaran itu di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, kalau bukan Tuhan? Nah, ini saudara-saudara, kita perhatikan Yesus sendiri menyampaikan hal ini, bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada doa Yesus untuk orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam Injil Yohanes 17 ayat yang ke-17,
Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Yesus menyampaikan doa kepada Bapa di sorga karena Yesus tahu bahwa kemampuan daripada murid-murid, kemampuan dari orang-orang yang percaya itu sangat-sangat terbatas. Sehingga Yesus minta kepada Bapa di sorga, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Dikuduskan dalam kebenaran. Sehingga seseorang yang dikuduskan dalam kebenaran, kebenaran firman Allah, kebenaran daripada Yesus Kristus, maka orang itu akan merasakan tuntunan Tuhan itu indah dalam hidup orang itu. Apapun aktivitasnya, apapun yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan, Tuhan akan memberikan hikmat. Dalam bergaul, dia berhati-hati untuk bicara, berhati-hati untuk masuk di dalam pergaulan, mungkin berada di lingkungan yang semuanya bukan orang percaya. Kudus, bersih, tidak neko-neko, tidak gampang terpengaruh, sebab dia tahu bahwa kehidupannya itu adalah kehidupan yang dikuduskan. Jadi dia tidak akan bohong, dia tidak akan menipu, dia tidak akan benci, dia tidak akan dendam. Haleluya saudara. Sebab dia adalah kudus. Yang menguduskan itu adalah kebenaran, yang menguduskan itu adalah Yesus. Dan itu perlu kita jalankan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, orang yang kudus, apakah orang yang kudus itu benci kepada orang lain? Ada nggak di sini masih ada benci sama orang lain? Kalau masih ada, berarti belum kudus. Sebab kan kita tahu apa artinya kudus, bersih, dan terkontaminasi dengan sesuatu yang bersifat dosa, yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Nah, ini yang diminta oleh Yesus kepada Bapa di surga, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kuduskanlah orang percaya, kuduskanlah murid-murid dalam kebenaran. Jadi kita bukan dikuduskan dengan hal-hal yang lain, tetapi kita dikuduskan karena kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Yaitu di dalam bagian terakhir kan, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman-firman yang kita pelajari, firman-firman yang banyak kita dengar, itulah yang menguduskan kita. Itulah yang menyucikan kita. Sehingga kita masuk dalam lingkup daripada kebenaran itu sendiri. Dan ketika kita masuk di dalamnya, maka kita akan dikuasainya. Amin, saudara. Dikuasai oleh kebenaran itu sendiri, saudara. Jadi tidak dikuasai oleh lingkungan atau keadaan yang berbeda dengan keyakinan kita, dengan percaya kita. Tidak gampang terpengaruh. Kenapa? Kita berada di dalam kebenaran itu. Dan kebenaran itu yang akan menguatkan kita, meneguhkan kita. Kebenaran itu yang akan membuat kita kokoh dan tidak tergoyahkan. Nah, kita lihat saudara-saudara bahwa kita sangat membutuhkan kebenaran itu. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Sebab banyak hal yang sangat mempengaruhi orang-orang percaya. Dan kalau kita tidak kuat, maka kita akan gampang terpengaruh. Di sana dikatakan
Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Amin, saudara. Kita berasal dari kebenaran. Siapa kebenaran tadi? Akulah jalan dan kebenaran. Siapa? Yesus. Kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Karena kita berasal dari kebenaran, langkah hidup kita semata-mata semuanya benar di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi yang menuduh kita. Bebas kita menghadap Tuhan, bebas kita menghadap hadirat Tuhan. Tidak ada lagi yang mengintimidasi kita. Sebab kenapa? Misalnya contoh, kalau ada yang masih terikat dengan dosa, mau datang menghadap Tuhan, mau memohon sesuatu kepada Tuhan, mau menyembah kepada Tuhan, dia pasti ingat, waduh, saya ini masih benci kepada si A, B, C, D, bla bla bla. Misalnya seperti itu. Tapi di sini kan nggak ada ya. Nah, saudara, kira-kira seneng nggak, enak nggak menghadap hadirat Tuhan, menghadap Allah dengan cara yang masih terikat dengan dosa misalnya? Bebas nggak, saudara, kira-kira? Nah, kalau seandainya di dalam ayat demikian kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, sumber kita itu dari kebenaran, dan kita masuk di dalam itu, saudara-saudara. Sehingga kalau kita sudah berada di dalam kebenaran, kita tahu belajar tentang kebenaran itu, maka kita tidak terganggu lagi dengan yang tidak benar. Berarti lawan benar kan berarti salah, bohong. Nah, kita sudah masuk dan dimasukkan ke dalam kebenaran itu karena kita percaya kepada Yesus. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Jadi kita menghadap Tuhan itu enak gitu, adem. Tenang kita menghadap Tuhan, tenang kita. Nggak ada yang mengganggu. Ada haleluya, saudara. Nggak ada yang membuat kita terganggu kok. Tapi coba seperti tadi saya katakan, kita terganggu dengan benci kepada orang, bohong kepada orang, mau menghadap Tuhan, nggak tenang kita, saudara. Ayat yang ke-20. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau ada hal-hal yang menuduh kita, saudara-saudara, Allah tahu apakah kita berada dalam kebenaran. Kalau kita berada dalam kebenaran, itu tidak akan mengganggu hati kita. Ayat yang ke-21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ada haleluya, saudara. Kalau tidak ada yang menghalangi kita, tidak ada yang menuduh kita. Yang suka menuduh kita itu siapa, saudara? Iblis kan? Kamu banyak dosa, kamu banyak salah, kamu begini, kamu begitu, dan lain sebagainya. Malah saudara-saudara, ada yang mungkin gak suka datang ibadah karena orang-orang ngeledekin. Iblis pakai orang-orang, kamu mah begini, kamu mah begitu. Malu dia datang di gereja. Tapi di sini tidak ada. Saudara sudah dibebaskan. Dibebaskan oleh apa? Oleh kebenaran, oleh Yesus itu sendiri. Tidak percuma darah Yesus dikorbankan di kayu salib. Kebenaran itu membebaskan kita dari segala intimidasi kuasa kegelapan, segala tuduhan-tuduhan dari kuasa kegelapan yang membuat kita tersisih di hadapan Tuhan. Sebab kalau misalnya
kita dituduhkan menghadap Tuhan. Bagaimana nanti pembelaan Tuhan itu bagaimana kepada kita? Ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Firman Tuhan menjadi jaminan yang kuat. Jadi kalau seandainya saudara masih ada mungkin yang kayak tertahan gitu ya, kayak ditahan, harusnya berkat itu sudah diberikan tapi masih ditahan, mungkin masih ada proses di dalamnya. Nah, kita minta kepada Tuhan, Tuhan kira-kira apa? Apa yang menahannya? Daniel pada waktu dia berdoa kepada Tuhan, selama 21 hari dia berdoa sambil berpuasa, sampai lemes dia. Kenapa saudara-saudara? Karena ada iblis yang menahan. Sebenarnya jawaban itu sudah diberikan, ditahan. Malaikat kemudian menghajar itu, malaikat maut, malaikat iblis. Lalu jawaban itu diberikan, diterima. Ada begitu banyak halangan-halangan saudara-saudara. Orang yang sudah benar saja saudara-saudara, masih banyak sekali halangan. Daniel adalah orang yang benar. Masih ada saja halangan. Jawaban itu sampai 21 hari dia sampai berpuasa, sampai lemes dia. Tetapi kalau Tuhan menjawab pasti tepat pada waktunya. Ya. Daniel tidak sampai tergeletak, tidak sampai mati istilahnya. Tuhan menjawab doanya. Tuhan menjawab pergumulannya. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, apapun dikatakan dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Jadi apa yang kita minta itu bukan kalau mungkin sesama atau teman atau sama jemaat atau orang lain atau bos kita, itu hanyalah sarana dari Tuhan. Sumbernya adalah siapa sumbernya saudara? Tuhan. Kan ini dikatakan memperolehnya daripadanya. Emang Tuhan langsung misalnya kita minta Tuhan, saya butuh misalnya 5 juta. Emang Tuhan langsung kasih dari atas langsung diturunkan, langsung di kepala lagi? Enggak kan? Jadi melalui siapa saja, tetapi Tuhan pasti menjawab. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi kalau tidak berkenan, kita lepaskan itu. Sebab itu penghalang. Ada haleluya saudara? Segala sesuatu yang tidak berkenan itu pasti berasal dari yang lain, dan itu bukan berasal dari Tuhan. Lalu saudara-saudara, ayatnya yang ke-23, dan inilah perintah-perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ayat yang ke-24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita berada di dalam Allah, di dalam kebenaran itu. Allah di dalam dia, dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara-saudara, ayat-ayat sebelumnya ini disinggung tentang Kain dan Habel. Kain itu dikatakan oleh firman Allah, semua yang dilakukan oleh Kain adalah jahat di hadapan Tuhan.
Memang tidak dikatakan di dalam Kejadian pasal yang kelima kalau tidak salah, atau pasal yang keempat, tidak dijelaskan di sana apakah atau secara hurufiah dia salah, misalnya mempersembahkan korban. Tetapi dia mempersembahkan korban itu sebagian, dan juga tidak dijelaskan apakah itu yang terbaik atau tidak. Tetapi kalau kita melihat kebenaran firman Allah, saudara-saudara, maka kita dapati bahwa semua yang dilakukan oleh Kain itu jahat, itu sumbernya dari mana? Dari hatinya. Bukankah pada waktu Allah tidak menerima persembahannya, lalu kemudian hatinya menjadi panas, cemburu dia kepada Habel. Allah sendiri berbicara kepadanya, tidak engkau. Lebih baik kita lihat saja, kita baca ya. Kejadian pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat yang ke-7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara-saudara, ini yang berbicara kepada Kain itu Allah langsung loh, saudara. Ada banyak mungkin yang ada di luar sana, kalau ada melihat pendeta atau hamba Tuhan berkhotbah, mereka tidak mau menerima. Nah, ini saudara, termasuk turunan daripada Kain. Coba bayangkan saudara, Allah sendiri yang ngomong sama Kain loh, saudara. Nah, kalau seandainya mungkin sudah di luar sana ya, di sini tidak ada. Cuma pendeta ini. Sedangkan Allah ngomong sama Kain gak didengar loh, saudara. Nasihatin sama Kain gak didengar. Saya mengatakan pada saat ini kepada jemaat yang ada di GPDI pada Mulia, kebenaran firman Allah kalau datang kepada kita, terima itu. Siapapun yang memberitakan itu, saudara. Karena itu mungkin teguran dari Tuhan. Kalau itu mungkin kasih Tuhan kepada kita. Jangan sampai saudara-saudara nanti kalau kita sudah dalam keadaan yang tidak berdaya, lalu kemudian kita tak bisa berbuat apa-apa lagi. Mau bikin apa kita? Sudah banyak kali mungkin kita dengar firman Allah, tetapi kita abaikan. Kita mau masuk di dalam kebenaran firman Allah itu. Kita mau masuk di dalam Allah. Kita ingin supaya kita dikuasai oleh kebenaran itu. Amin. Ada haleluya, saudara. Sehingga benar-benar kita akan merasakan bahwa kalau kita dituntun oleh Tuhan, sesuatu yang luar biasa pasti akan terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan pasti menyediakan semua yang baik. Coba kita lihat di dalam ayat ini. Bukankah apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Masih diberi kesempatan, saudara. Kita harus menguasai. Dia harus menguasai akan hal itu, walaupun sudah panas, marah. Itu
harus dikuasai. Dan selanjutnya Kain tidak dengar apa yang dinasihati oleh Allah sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-24 tadi, coba kita lihat. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi kan Kain tadi sayang banget, saudara. Sebenarnya Tuhan ingin merangkul dia, masuk di dalam Allah, masuk di dalam kebenaran, menikmati yang baik, tapi tidak mau dia. Dia tetap dikuasai dengan marah, dengan emosi yang tidak bisa dikendalikan lagi. Nah, ini bahaya, saudara, kalau sudah tidak bisa dikendalikan. Nah, kita lihat, saudara, Allah sendiri, sekali lagi Allah sendiri yang nasihati Kain, gak dengar dia. Nah, kita perlu hati-hati, saudara-saudara, sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya di akhir zaman ini. Seringkali mungkin kita menganggap itu sesuatu yang kecil, sesuatu yang biasa, tetapi itu sangat mempengaruhi iman kita. Yang nanti pada waktunya kalau Tuhan menegur, kalau kita tidak sabar, kita tidak diberikan pengertian, karena kita misalnya sudah jadi, kata Efesus kalau tidak salah, menjadi tumpul. Kalau sudah tumpul, saudara, pisau yang sudah tumpul mau potong apa lagi? Potong sayur aja, sayurnya rusak. Kalau pisau tumpul kan, saudara, mau potong sayur kangkung misalnya, itu bisa robek itu kangkungnya, batang kangkungnya, daun kangkungnya bisa robek dan tidak bagus kelihatan. Itu kalau tumpul. Nah, kita ini, kata Yesaya, setiap pagi dipertajam oleh kebenaran firman Allah. Amin, saudara. Selalu dipertajam. Kalau telinga kita tajam, mendengar firman Tuhan itu dipertajam. Hati kita dipertajam menjadi hati yang sangat menerima. Jadi enggak tumpul tadi. Haleluya, saudara. Dijauhkan Tuhan itu terjadi, saudara. Itulah sebabnya biasakan, kalau kita diajar untuk mengasihi semua orang, kasihilah semua orang. Musuh juga dikasihi. Karena kalau sudah terbiasa nyimpen, satu saat itu akan meledak. Nah, itu bahaya, saudara ya. Amin, saudara. Ada haleluya. Nah, kita lihat, saudara-saudara, bahwa di dalam ayat ini dikatakan, yaitu demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Kalau kita mau melakukan semuanya itu mulai dari awal, dari kebenaran tadi, sampai mungkin kita diperhadapkan dengan situasi yang kita tidak sukai, seperti Kain tadi, tidak mampu kita untuk melakukan semuanya memang. Itulah sebabnya dikatakan, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Tuhan sudah memberikan Roh itu kepada kita. Amin, saudara. Ada haleluya. Nah, kita melihat, saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13 dulu. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi bukan setengah-setengah yang Tuhan berikan, seluruh kebenaran. Dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan berikan kepada kita. Amin, saudara. Tuhan perlengkapi kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi roh kebenaran itu, Roh Kudus itu sangat penting. Sebab roh itulah yang akan memampukan orang yang percaya kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi yang sanggup menginsafkan, memberi pertobatan, mengingatkan, mengajar kita untuk sadar akan dosa, itu adalah Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, tentu kita sudah tahu apa itu dosa, apa itu benar. Amin. Kalau itu benar, pasti bersumber dari kebenaran, yaitu Yesus. Kalau itu dosa, itu bersumber dari iblis. Itu bukan dari kebenaran. Jadi kita tahu semua, kira-kira kalau misalnya saya tanya, sebutkan, kalau dosa itu apa? Semua dosa kira-kira apa itu? Yang kita tahu. Ayo, enggak apa-apa, ngomong aja. Enggak tahu dosa ya? Atau enggak enak mau ngomongin? Karena titik. Apa itu dosa? Berbohong, apalagi mencuri, membunuh. Nah, sebut saja saudara-saudara. Semuanya itu kalau itu dosa, itu pasti bukan sumber dari firman Tuhan. Bukan sumber dari kebenaran. Nah, kita harus perhatikan saudara bahwa ketika kita ditarik, ketika kita dibawa kepada kebenaran, kepada firman, dimasukkan di dalam Allah, berarti Tuhan inginkan supaya kita hidup suci dan kudus. Setidaknya saudara-saudara, di dalam hati kita, Tuhan lihat kita punya usaha. Kalau mungkin itu masih ada tertanam mungkin di dalam kehidupan kita, kita berusaha dan kita minta kepada Tuhan. Dalam hal ini tentu kita minta kepada Roh Kudus yang sanggup menginsafkan kita. Ya, perkecil saja kita. Ini kan dunia. Kalau di sini dikatakan dunia akan dosa secara keseluruhan. Jadi kalau berbicara kita sudah tahu tentang kebenaran, kita sudah tahu apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka kita tahu memposisikan diri kita berada di dalam Tuhan. Kita harus bagaimana. Kalau di luar Tuhan, ya pasti sikap kita, tingkah laku kita itu akan terpancar juga di dalam kehidupan kita, perjalanan kita. Dimanapun kita berada, berkomunikasi dengan orang lain, menanggapi segala sesuatu, itu bisa kelihatan saudara.
kita betul-betul mempraktekkan kebenaran firman Allah, atau emosi kita, ego kita yang kita mau layani, ya. Amin, saudara. Sebab memang saudara, di dalam kehidupan kita ini masih banyak sekali yang bertentangan. Tetapi kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus, Tuhan akan memberikan jalan-jalannya yang tidak bisa bagi kita, tetapi bagi Tuhan itu pasti bisa. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik sekali, Tuhan yang sudah memanggil kita, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Dia akan menjamin kita, sehingga kerinduan-kerinduan kita untuk melakukan kebenaran firman Allah, kemampuan kita terbatas, Tuhan yang akan sempurnakan. Amin. Melalui kuasa Roh Kudusnya. Sebab tentu kita tidak bisa, karena kita terbatas, karena keadaan, karena mungkin dibatasi dengan pengetahuan secara formal. Mungkin seringkali ekonomi juga bisa mempengaruhi. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan akan melengkapi itu semua. Yang kurang Tuhan akan cukupkan, bahkan sempurnakan dalam hidup kita, asalkan kita percaya kepada Tuhan dan kita masuk di dalam kebenaran itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan, dan saya jemput kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur roti dan air anggur yang adalah gambaran tubuh dan darah Yesus yang sudah dikorbankan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami menikmatinya, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati roti dan air anggur ini. Sucikan, kuduskan roti dan air anggur ini. Pada saat kami menikmati, benar-benar kami dapat menikmati tubuh dan darah Yesus yang kembali akan menyatu dengan kehidupan kami ini, ya Tuhan. Dan kami dilayakkan oleh Tuhan, kami dikuduskan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan untuk menerima perjamuan ini. Dan kami akan menikmati kuasa Allah berkarya dalam setiap hidup kami. Bapak, terima kasih khususnya kami hamba-hambamu, layakkan kami untuk melayani perjamuan ini, ya Tuhan. Supaya ketika kami melayani, kami diberkati. Mereka jemaat yang dilayani, mereka pun diberkati oleh Tuhan. Bapak, terima kasih dengan pengucapan syukur. Kami sambut perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Yeah.
Sudah semua. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapak di sorga, Bapak yang baik, Bapak yang sangat peduli dengan kehidupan kami, yang sekalipun kami begitu banyak melanggar, melakukan kesalahan, tetapi kasih-Mu tetap menjangkau kami ya Tuhan. Kasih-Mu tetap Engkau berikan kepada kami. Dan pada saat ini kalau kembali kami akan menikmati perjamuan ini semua adalah karena bentuk kasih Tuhan yang begitu indah, begitu besar di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami benar-benar senantiasa menyatu dengan Engkau Tuhan. Dalam menjalani hidup di dalam dunia ini, Engkau ingin agar supaya benar-benar kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Bapak terima kasih. Makasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Sekali lagi layakan kami untuk menerima perjamuan ini, sebab kami mempunyai keyakinan melalui perjamuan ini mujizat Allah terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita mengangkat roti dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam setiap hidup kami. Yang sakit sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kita mengangkat cawan dan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan iman mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Yesus terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Glory Yesus terima kasih. Haleluya. Masuk keluar
pernah goyah, kebenaran yang tidak pernah berubah. Itu yang akan membenarkan kami setiap saat. Kami berterima kasih, kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak dapat digoyahkan oleh keadaan. Tuhan yang tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan. Dan itu yang kami miliki dalam hidup kami. Kalau kami miliki kebenaran itu di dalam kami, teruslah berkarya melalui firman-Mu. Terima kasih setiap kami mendengarkan firman-Mu. Pengetahuan kami akan kebenaran bertambah. Kami semakin dibenarkan oleh kebenaran itu. Semakin hari semakin suci. Semakin hari semakin kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kehadiran kami di dalam ibadah tidak sia-sia. Karena kami punya firman yang benar. Firman yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Kami berpegang kepada itu. Kami yakin kami pun akan teguh. Dan tidak akan apapun yang dapat menggoyahkan kehidupan kami. Kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan di dalam Engkau. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang punya hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, itu menjadi keyakinan kami. Karena kebenaran yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Teguhkan kami di dalam kebenaran-Mu. Jadikan kami kuat di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan kebenaran itu akan memimpin kami dari kemenangan datang kepada kemenangan. Dan kebenaran itu juga akan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga buat tubuh dan darah-Mu. Kami yakin dan percaya. Kami makan dengan iman. Kami minum dengan iman. Mujizat Allah terjadi. Yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Sehingga benar-benar ada hal-hal yang luar biasa terjadi. Karena firman-Mu, karena tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkat-berkat rohani telah kami terima dari Tuhan. Dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa atas hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan pakai dia lebih heran lagi. Kekuatan kesehatan Tuhan karuniakan. Urapan Allah ada atas hidupnya. Bukan rahasia kebenaran baginya. Dia dapat membagikan itu bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Terima kebenaran-Mu dan terima tubuh dan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Semua kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita nyanyikan doa Yames yang diberikan kepada Bapak Gembala. hamba-hambamu, anak-anakmu yang sudah melayani di sepanjang ibadah ini. Semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Bapa, Engkau lah yang menjadi sumber segala-galanya dalam setiap hidup kami. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kesehatan, dan Engkau sumber pengetahuan,
Engkaulah yang mengizinkan untuk kami dapat melakukan segala sesuatu yang dapat kami lakukan. Itulah sebabnya ketika kami beraktivitas bersama dengan Tuhan, kami percaya kami akan disertai dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Berdoa juga pada saat ini buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami Bapa. Kalau mereka dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada, ulurkan tanganmu untuk menjamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan menjadi bahagian mereka, dan di dalamnya Engkau ditinggikan, dimuliakan. Kami juga tetap berdoa buat bangsa negara, pemerintah yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan tolong bangsa kami ini, pulihkan bangsa kami ini, selamatkan bangsa kami ini ya Tuhan. Pemerintah diberikan hikmat agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Virus corona juga pasti Engkau matikan, hentikan penyebarannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan, sehingga dijauhkan dari virus corona dan varian-variannya. Bahkan sakit penyakit apapun dilalukan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami kembali pulang, sertai dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita semua. Mulai pada saat ini sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Kami terima berkat-berkat dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.